Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Asy-Syams adalah salah satu surah yang terdapat di dalam Al-Quran, tepatnya berada pada juz ke-30 dan menempati urutan ke-91. Nama Asy-Syams sendiri diambil dari kata pertama yang terdapat pada ayat pertama surah ini, yang memiliki arti matahari. Secara bahasa, penyebutan matahari di awal surah ini menjadi salah satu bentuk sumpah agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menarik perhatian manusia terhadap tanda-tanda kebesarannya di alam semesta. Ditinjau dari tempat turunnya, surah Asy-Syams tergolong sebagai surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Surah ini memiliki jumlah ayat sebanyak 15 ayat yang relatif pendek, sehingga sangat mudah untuk dihafal dan sering dibaca oleh kaum muslimin dalam berbagai kesempatan ibadah harian. Karakteristik ayatnya pendek, padat makna, serta memiliki irama akhir yang sangat indah khas surah-surah Makkiyah pada umumnya. Secara garis besar, isi kandungan surah Asy-Syams dibagi menjadi dua pokok pembahasan utama yang saling berkaitan erat. Pembahasan pertama berkaitan dengan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai ciptaan agungnya, mulai dari matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, hingga penciptaan jiwa manusia itu sendiri. Melalui rangkaian sumpah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menegaskan bahwa kesucian dan kebersihan jiwa manusia adalah penentu utama keselamatan, sementara pengotoran jiwa akan mendatangkan kebinasaan. Pembahasan kedua dalam surah ini mengisahkan tentang kaum Tsamud yang mendustakan Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat pembangkangan mereka yang luar biasa. Kaum Tsamud dengan sengaja menyembelih unta betina yang menjadi mukjizat bagi mereka, meskipun Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya telah memperingatkan agar tidak mengganggu hewan tersebut. Akibat kedurhakaan dan pembangkangan yang terus-menerus tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab berupa gempa bumi dahsyat yang meratakan mereka tanpa ada satupun yang luput. Kisah kaum Tsamud di dalam surah ini dihadirkan sebagai sebuah peringatan nyata bahwa nasib binasa akibat kedurhakaan adalah sunnatullah yang berlaku universal. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah takut terhadap akibat dari hukuman yang ditimpakan kepada kaum yang zalim, sebagaimana Dia menghancurkan kaum Tsamud secara merata. Hal ini menunjukkan betapa murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang melampaui batas dan menolak kebenaran para rasul utusannya. Pesan moral yang paling mendalam dari surah ini adalah penekanan terhadap kebebasan dan tanggung jawab moral manusia dalam memilih jalan hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengilhamkan kepada jiwa manusia potensi fujur, jalan kejahatan dan kefasikan, serta takwa, jalan ketaatan dan kebaikan. Oleh karena itu, keberuntungan mutlak hanya akan diberikan kepada siapa saja yang senantiasa berusaha menyucikan jiwanya dengan ketaatan, dan kerugian besar menanti mereka yang mengotorinya dengan kemaksiatan. Melalui perenungan terhadap ayat-ayat surah Asy-Syams, umat manusia diajak untuk senantiasa mawas diri, dan menyadari bahwa kehidupan dunia memiliki batasan pertanggungjawaban yang jelas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap amal perbuatan, baik sekecil zarah maupun sebesar gunung, tidak akan pernah luput dari perhitungannya. Oleh sebab itu, bimbingan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW harus dijadikan pedoman hidup agar manusia senantiasa berada di jalur kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah cahaya abadi yang lembut menyapa relung jiwa, menuntun setiap langkah kita keluar dari kegelapan dunia, menuju pelukan kasih sayangnya yang tak bertepi, laksana pelita yang tak pernah padam di tengah gulita malam. Mohon maaf, jika ada hal-hal yang kurang tepat dalam penyampaian. Terima kasih atas segala perhatiannya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dalam kebaikan dan mendapat keberkahan dari Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.